Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Jumpa lagi dengan saya Hikmatun Nazila dari kelas PBI 6A. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tafsir dan hadis tentang lingkungan pendidikan serta macam-macam lingkungan pendidikan. Nah, untuk yang pertama kita langsung saja kita akan membahas mengenai apa itu pengertian lingkungan pendidikan. Nah, untuk yang pertama, kita bahas mengenai pengertian lingkungan terlebih dahulu ya. Untuk lingkungan itu apa sih? Lingkungan adalah sesuatu yang berada di sekitar manusia atau peserta didik. Jadi lingkungan itu dapat berupa manusia dan non-manusia seperti tumbuhan, hewan, gunung, laut, sungai, dan udara itu bisa disebut lingkungan. Bahkan ada juga yang di luar diri manusia atau tidak tampak seperti alam gaib ya. Di antara lingkungan tersebut ada yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan peserta didik, yaitu lingkungan keluarga atau orang tua, teman, dan setan. Nah, dia itu berpengaruh besar, itu menurut Bukhari Umar ya. Kemudian menurut arti lingkungan dalam arti yang luas, lingkungan itu mencakup iklim dan geografis, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan, dan alam. Dengan kata lain, lingkungan ialah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Jadi lingkungan itu adalah seluruh yang ada, baik manusia maupun benda buatan manusia atau alam yang bergerak, terus kejadian-kejadian atau hal-hal yang mempunyai hubungan dengan seseorang. Nah, itu sedikit pengertian lingkungan ya. Jadi gampangnya itu lingkungan juga bisa dikatakan seluruh kondisi dan alam sekitar yang mempengaruhi tingkah laku, perkembangan, pertumbuhan, perkembangan dan pertumbuhan hidup manusia gitu. Jadi lingkungan itu mencakup segala material dan stimulus di dalam diri atau di luar diri manusia. Dia baik yang bersifat fisiologis, terus psikologis maupun sosial kultural ya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari lingkungan, kita lanjut apa itu pendidikan? Sebelum kita gabungkan ya pengertian lingkungan pendidikan. Nah, pendidikan itu adalah upaya pembinaan, pembentukan, pengarahan, pencerdasan, pelatihan yang ditunjukkan kepada semua peserta didik secara formal, informal, maupun non-formal. Jadi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 itu telah disebutkan tentang sistem pendidikan nasional. Pada ketentuan umum disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Seperti itu. Nah, karena di sini kita pendidikan kita agamanya itu setelah kita mengetahui pengertian pendidikan secara umum, nah kita lebih spesifikasikan lagi ke pendidikan Islam itu apa. Nah, pendidikan Islam itu adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia menuju terbentuknya manusia yang seluruhnya sesuai dengan syariat Islam. Jadi setelah kita paham mendengarkan beberapa pengertian tentang pendidikan di atas, jadi sebenarnya itu pengertian pendidikan Islam yang disebutkan tadi itu lebih menekankan kepada perubahan tingkah laku dari yang buruk kepada yang baik melalui proses pengajaran seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian lingkungan pendidikan itu seperti apa, kita sekarang masuk ke tafsir ayat dan hadis beserta syarahnya tentang lingkungan pendidikan. Nah, ada ayat-ayat apa aja nih yang
dia berhubungan dengan lingkungan pendidikan, pertama kita belajar ayat-ayatnya dulu ya. Nah, untuk ayat-ayatnya di sini, surat yang pertama yang saya angkat dalam makalah, bisa sambil disimak makalahnya, itu Quran surat Ali Imran ayat 110. Nah, bisa sambil dibuka. Kita langsung bahas saja ya untuk terjemah dan tafsirnya. Nah, terjemahnya di sini berbunyi, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka juga adalah orang-orang yang fasik. Oke. Selanjutnya setelah kita mengetahui terjemahnya, kita masuk ke tafsirnya. Tafsir Quran surat Ali Imran ayat 110. Nah, ini penafsiran ya secara umum. Kalian itu, wahai umat Muhammad, adalah sebaik-baik umat dan orang-orang yang paling bermanfaat bagi sekalian manusia. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, yaitu segala yang diketahui kebaikannya menurut syariat maupun akal, dan kalian melarang kemungkaran, yaitu segala yang diketahui keburukannya menurut syariat maupun akal. Dan beriman kepada Allah dengan keimanan mantap yang dikuatkan dengan amal perbuatan yang nyata. Nah, seandainya ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani mau beriman kepada Muhammad dan kepada risalah yang dia bawa kepada mereka dari sisi Allah, sebagaimana kalian telah beriman kepadanya, niscaya itu akan benar-benar lebih baik bagi mereka di dunia dan di akhirat gitu. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman atau membenarkan risalah Nabi Muhammad lagi mengamalkannya, namun jumlah mereka itu sangat sedikit. Sedangkan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang keluar dari ajaran agama Allah dan ketaatan kepadanya gitu. Itu menurut tafsir umumnya ya. Nah, sekarang menurut tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, di sini disebutkan, kalian wahai umat Muhammad SAW adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk umat manusia dalam hal keimanan dan amal perbuatan. Kalian adalah manusia yang paling bermanfaat bagi umat manusia. Kalian menyuruh berbuat yang ma'ruf yang dianjurkan oleh syariat dan dinilai baik oleh akal sehat. Kalian juga melarang berbuat yang mungkar yang dilarang oleh syariat dan dinilai buruk oleh akal sehat. Dan kalian beriman kepada Allah dengan keimanan yang mantap dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Sekiranya orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu beriman kepada Muhammad, niscaya hal itu akan lebih baik bagi mereka di dunia dan di akhirat. Sebagian kecil dari ahli kitab percaya kepada agama yang dibawakan oleh Muhammad SAW, tapi sebagian besar mereka keluar dari agama dan syariat Allah. Nah, itu sedikit ya kita buka isi tafsir Al-Muyassar tentang Quran surat Ali Imran ayat 110. Untuk di makalah itu sudah dijelaskan, ada menurut tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Tafsiriyat ya, di bawah pengawasan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, beliau Imam Masjidil Haram. Kemudian ada menurut Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir itu atau Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, mudaris tafsir Universitas Islam Madinah. Di sana juga dijelaskan menurut tafsir Al-Wajiz atau Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar tafsir dan fikih negeri Suriah. Itu di makalah sudah ada semua, bisa teman-teman sambil disimak makalahnya. Oke, sekarang kita masuk ke surat yang kedua, Quran surat Al-Isra ayat 16 sampai 17. Kita langsung ke terjemahnya. Untuk ayat 16, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Untuk terjemah ayat 17, dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Untuk penafsiran di sini saya pisah ya.
kita bahas tafsir Quran surat Al-Isra ayat 16-nya dulu, baru ke yang 17. Oke, untuk yang ayat 16 tafsirnya di sini berbunyi, dan jika kami berkehendak membinasakan satu penduduk negeri dikarenakan perbuatan zalim mereka, maka kami memerintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka untuk taat kepada Allah dan mentauhidkannya, serta membenarkan para rasulnya, sedang yang lain hanya mengikuti mereka saja. Lalu mereka mendurhakai perintah Tuhan mereka dan mendustakan para rasulnya, sehingga sudah pantaslah berlaku pada mereka ketetapan turunnya siksaan yang tidak bisa ditolak, maka kami pun membinasakan mereka sampai habis ke akar-akarnya. Nah, sedikit itu ya tafsir ayat 16. Kemudian tafsir Al-Mukhtasar, ada tafsir Al-Muyassar juga. Untuk ini di makalah sudah dijelaskan, ada Zubdatul Tafsir Mim Fatil Qadir, itu sama kayak yang atas. Kemudian ada tafsir Al-Wajiz juga ada. Hidayatul Insan bi Tafsirul Quran itu dari Ustadz Marwan Hadidi bin Musa MPDI, itu juga ada ya, bisa sambil disimak makalahnya. Oke, sekarang kita masuk ke tafsir Quran surat Al-Isra ayat 17. Di sana disebutkan, dan kami telah banyak membinasakan banyak umat manusia yang mendustakan lagi mengingkari Rasul mereka sesudah Nuh. Dan cukuplah Tuhanmu, wahai Rasul, bahwa Dia Maha mengetahui semua perbuatan para hambanya dan tidak ada sesuatu yang samar baginya. Nah, di sini menurut tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, itu disebutkan, sungguh betapa banyak umat yang mendustakan kami setelah masa Nuh yang kami binasakan, seperti kaum Ad dan Samud ya. Dan cukuplah Tuhanmu, wahai Rasul, yang maha mengetahui dan melihat dosa hamba-hambanya. Jadi sama sekali tidak ada yang tersembunyi dari Allah ya, dan Dia pasti memberikan mereka balasan atas dosa-dosa tersebut. Nah, untuk macam-macam tafsir di sini semuanya sudah ada di makalah ya. Kemudian surat yang ketiga itu surat Hud ayat 100 sampai 101. Nah, di sini kita langsung bahas terjemahnya saja. Itu adalah sebagian dari berita-berita negeri yang telah dibinasakan, dan kami ceritakan kepadamu Muhammad, di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya dan ada pula yang telah musnah. Itu ayat 100. Kemudian ayat 101, dan kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka masih sendiri. Karena itu tiadalah bermanfaat kehidupan sedikit pun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah di waktu azab Tuhanmu datang, dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka gitu. Nah, di sini tafsirnya, tafsir umumnya ayat 100. Berita yang kami sebutkan kepadamu wahai Rasul, yaitu peristiwa-peristiwa negeri-negeri yang telah kami hancurkan penghuninya, kami memberitahukannya kepadamu. Di antara negeri-negeri itu masih ada peninggalan-peninggalannya yang tersisa, dan di antaranya ada negeri yang telah sirna sama sekali, bekas-bekasnya tidak ada sedikit pun yang tersisa darinya. Kemudian tafsir ayat 101, dan penghancuran mereka bukanlah terjadi tanpa sebab dan dosa yang berhak menerimanya, akan tetapi karena mereka telah berbuat zalim terhadap diri mereka dengan perbuatan syirik dan kerusakan yang mereka perbuat di muka bumi. Mereka tidak bermanfaat sama sekali bagi mereka Tuhan-Tuhan sembahan mereka yang mereka seru, dan mereka minta kepadanya untuk menyingkirkan mara bahaya dari mereka. Ketika ketetapan Tuhanmu telah pasti datang untuk menyiksa mereka, dan Tuhan-Tuhan sesembahan mereka tidak menambah bagi mereka kecuali kehancuran, kebinasaan, dan kerugian gitu. Untuk tafsir-tafsir lebih lengkapnya itu sudah disebutkan ya, disebutkan di makalah. Terus kita langsung masuk ke macam-macam hadis ya. Kita masuk ke hadis dulu. Masuk ke hadis tentang lingkungan pendidikan. Oke.
Nah, menurut Abdul Mujib dan Yusuf Mutakir menjelaskan bahwa sebagai pendidik anak-anaknya, ayah dan ibu itu mempunyai kewajiban dan memiliki bentuk yang berbeda karena keduanya berbeda kota. Nah, di sini untuk hadisnya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya ada 3, yaitu memberikannya nama yang baik jika lahir, mengajarkan kitab atau kitab yang dimaksud di sini itu Al-Quran kepadanya jika telah mampu mempelajarinya, dan menikahkannya jika telah dewasa. Itu hadis riwayat Hakim. Dan di sini menurut Quraisy Shihab menyatakan bahwa keluarga adalah sekolah tempat putra-putri bangsa belajar. Dari sana mereka mempelajari sifat-sifat mulia seperti kesetiaan, rahmat dan kasih sayang, ghirah atau kecemburuan positif dan sebagainya. Dari kehidupan berkeluarga, seorang ayah dan suami memperoleh dan memupuk sifat keberanian serta keuletan sikap dan upaya dalam rangka membela sanak keluarganya dan membahagiakan mereka pada saat hidupnya dan setelah kematiannya gitu. Kemudian ada hadis lagi riwayat Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih di sini, dan seorang istri adalah penanggung jawab atau pemimpin di dalam rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas tugas dan kewajiban itu. Jadi kewajiban ibu di sini adalah menjaga, memelihara dan mengelola keluarga di rumah suaminya, terlebih lagi merawat dan mendidik anaknya. Gitu. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh sabda Nabi. Sebagai pendidikan yang pertama dan utama, pendidikan keluarga dapat mencetak anak agar mempunyai kepribadian yang kemudian dapat dikembangkan dalam lembaga-lembaga berikutnya, sehingga wewenang lembaga-lembaga tersebut tidak diperkenankan mengubah apa yang telah dimilikinya, tapi cukup dengan mengombinasikan antara pendidikan yang diperoleh di keluarga dengan pendidikan di lembaga tersebut, sehingga masjid, pondok pesantren, dan sekolah tempat peralihan dari pendidikan keluarganya itu dia hanya mengkombinasikannya. Kemudian menurut An-Nahlawi, kewajiban orang tua dalam pendidikan anak-anaknya adalah pertama, menegakkan hukum-hukum Allah pada anaknya, kedua, merealisasikan ketentraman dan kesejahteraan jiwa keluarga, ketiga, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, keempat, mewujudkan rasa cinta kepada anak-anaknya melalui pendidikan. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, dari berkata Mu'ammal ibnu Hisham, yakni Al-Ashkuri, berkata Ismail dari Abi Hamzah, berkata Abu Daud, dan dia adalah Sawaru ibnu Dawud Abu Hamzah Al-Muzani Al-Sayrafi dari ibnu Amru ibnu Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, suruhlah anakmu melakukan sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka karena mereka meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun, dan pisahlah mereka, anak laki-laki dan anak perempuan, dari tempat tidur. Seperti itu hadis riwayat Abu Dawud. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam hadis ya tentang lingkungan pendidikan, kita masuk ke macam-macam lingkungan pendidikan. Untuk macam-macam lingkungan pendidikan di sini, pada periode awal ya, umat Islam itu mengenal lingkungan atau lembaga pendidikan berupa kutab, yang mana di tempat ini diajarkan membaca dan menulis huruf Al-Quran, lalu diajarkan pula ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu agama yang lain. Begitu di awal dakwah Rasulullah SAW, ia menggunakan rumah Al-Arqam ya, sebagai institusi pendidikan bagi sahabat-sahabat awal atau yang biasa kita kenal dengan As-Sabiqun Al-Awwalun. Pada perkembangan selanjutnya, institusi pendidikan ini disederhanakan menjadi 3 macam, yaitu keluarga, disebut juga sebagai salah satu dari satuan pendidikan luar sekolah, dan sebagai lembaga pendidikan informal. Kemudian ada sekolah sebagai pendidikan formal, dan masyarakat sebagai lembaga pendidikan non formal. Ketiga, bentuk lembaga pendidikan tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pembinaan kepribadian peserta didik. Nah, sebenarnya untuk pendidikan sudah tertulis ya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada ketentuan umumnya itu dinyatakan bahwa
Yang pertama, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Nah, kemudian pendidikan formal itu adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri dari pendidikan dasar, terus pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian, pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur juga dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Nah, untuk yang pertama itu lingkungannya ada apa saja? Di sini ada keluarga sebagai lingkungan pendidikan Islam. Dalam Al-Quran, kata keluarga ditunjukkan oleh kata ahli dan ashir. Namun tidak semua kata tersebut berkaitan dengan makna keluarga seperti kata ahlul kitab, ahli Injil, ahli Madinah. Ya, keluarga itu diperoleh melalui keturunan, anak, cucu, perkawinan, suami istri, persusuan, dan pemerdekaan. Jadi inti dari keluarga itu kan adalah ayah, ibu, dan anak. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama tempat anak mendapatkan pendidikan. Dan di dalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak-anak dididik pada usia yang masih muda, karena pada usia ini anak lebih peka terhadap pengaruh dari pendidiknya, baik di sini orang tuanya dan anggota keluarga yang lain. Menurut Quraisy Shihab itu menyatakan seperti tadi yang sudah disebutkan ya. Kemudian dari kehidupan berkeluarga, seorang ayah dan suami itu memperoleh dan memupuk sifat keberanian dan keuletan. Di sanalah suami itu memupuk sifat-sifat itu. Kemudian setelah keluarga sebagai lembaga pendidikan ya, sebagai lingkungan pendidikan agama Islam, di sini ada lagi sekolah atau madrasah sebagai lingkungan pendidikan Islam. Menurut Abu Tinata, beliau menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada satu kata pun yang secara langsung menunjukkan pada arti sekolah, itu tidak ada. Akan tetapi sebagai akar dari kata madrasah itu yaitu darosa, di dalam Al-Quran dijumpai sebanyak 6 kali. Kata-kata darosa tersebut mengandung pengertian yang bermacam-macam, di antara berarti mempelajari sesuatu, ada juga mempelajari Taurat, perintah agar mereka ahli kitab menyembah kepada Allah, dan lain-lain ya. Dari keterangan itu jelaslah bahwa kata-kata darosa yang merupakan akar kata dari madrasah terdapat dalam Al-Quran. Jadi sekolah atau dalam Islam sering disebut madrasah merupakan lembaga pendidikan formal, juga menentukan membentuk kepribadian anak didik yang Islami. Nah, sekolah bisa disebut sebagai lembaga pendidikan kedua yang berperan dalam mendidik anak setelah keluarga. Jadi tetap yang utama itu di keluarga ya. Iklim sekolah itu yang kondusif dan akademik, baik fisik maupun non fisik, merupakan landasan bagi penyelenggara pembelajaran yang efektif dan produktif. Jadi pendidikan agama di sekolah atau madrasah sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam mencapai ketentraman batin dan kesehatan mental pada umumnya. Kemudian setelah madrasah sebagai lingkungan pendidikan, di sini ada lagi tentang masjid sebagai lingkungan pendidikan Islam. Secara bahasa, masjid adalah tempat untuk bersujud. Namun, secara terminologi, masjid itu diartikan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas ibadah dalam makna yang luas. Pendidikan Islam pada tingkat awal lebih baik dilakukan di masjid sebagai pengembangan pendidikan keluarga. Jadi masjid di sini tuh merupakan tempat terbaik untuk kegiatan pendidikan. Dengan demikian akan terlihat hidupnya sunnah-sunnah Islam, menghilangkan bid'ah, kemudian melaksanakan hukum-hukum Allah dan menghindari stratifikasi status sosial, ekonomi, dan pendidikan. Nah, kemudian setelah itu ada masyarakat sebagai lingkungan pendidikan agama Islam. Nah, kata masyarakat itu selalu dideskripsikan sebagai kumpulan individu-individu manusia yang memiliki kesamaan baik dalam karakteristik maupun tujuan. Di sini menurut Ar-Rasyidin, hal ini boleh jadi pengertian tersebut diambil dari kosakata bahasa Arab yakni syarokat
syaraka yang berarti bersekutu. Syirkah atau syarika yang bermakna persekutuan, perserikatan, perkumpulan atau perhimpunan. Jadi di sini itu masyarakat yang bermakna persekutuan atau perserikatan, kata ummah pada ayat tersebut berasal dari kata amma ya ummu yang berarti jalan dan maksud. Dari asal kata tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat adalah kumpulan perorangan yang memiliki keyakinan dan tujuan yang sama, menghimpun diri secara harmonis dengan maksud dan tujuan bersama. Hampir mirip dengan organisasi ya. Cuma di sini organisasi itu memiliki asas kekeluargaan. Kemudian bagaimana sih masyarakat itu bisa dijadikan sebagai lembaga pendidikan gitu, sebagai lingkungan pendidikan. Pendidikan dalam masyarakat itu boleh dikatakan merupakan pendidikan secara tidak langsung, pendidikan yang dilaksanakan dengan tidak sadar oleh masyarakat. Anak secara sadar atau tidak mendidik dirinya sendiri, jadi mencari pengetahuan dan pengalaman sendiri, mempertebal keimanan serta keyakinan diri akan nilai-nilai kesusilaan dan keagamaan yang ada di dalam masyarakat gitu. Kemudian lingkungan alam sebagai sumber belajar, ini yang terakhir. Nah, sebagai makhluk hidup, anak selain berinteraksi dengan orang atau manusia lain juga berinteraksi dengan sejumlah makhluk hidup lainnya seperti dan benda-benda mati ya. Makhluk hidup tersebut antara lain tumbuhan dan hewan, sedangkan benda mati antara lain udara, tanah, dan air gitu. Nah, manusia merupakan salah satu anggota di dalam lingkungan hidup yang berperan penting dalam kelangsungan jalinan hubungan yang terdapat dalam sistem tersebut. Gitu. Adapun manfaat belajar dari lingkungan alam itu banyak sekali. Pertama, penggunaan lingkungan alam memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih bermakna, meaningful learning gitu. Sebab anak dihadapkan dengan keadaan dan situasi yang sebenarnya. Hal ini itu akan memenuhi prinsip kekonkretan dalam belajar. Kemudian penggunaan lingkungan alam sebagai sumber belajar akan mendorong pada penghayatan nilai-nilai atau aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya. Kesadaran akan pentingnya lingkungan dalam kehidupan bisa mulai ditanamkan pada anak-anak sejak dini, sehingga setelah mereka dewasa kesadaran tersebut akan tetap terpelihara. Kemudian penggunaan lingkungan alam dapat menarik bagi anak. Pada saat telah berkembang sekolah alam di berbagai kota di Indonesia sekarang ini, sekolah alam itu berusaha mengembangkan pendidikan bagi semua atau seluruh umat manusia dan belajar bagi seluruh makhluk di alam semesta gitu. Nah, itulah penjelasan mengenai tafsir dan hadis beserta syarahnya tentang lingkungan pendidikan serta macam-macamnya. Dan dari pemaparan di atas bisa kita simpulkan ya bahwa lingkungan pendidikan sangat berperan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Sebab lingkungan yang juga dikenal dengan institusi itu merupakan tempat terjadinya proses pendidikan. Secara umum lingkungan tersebut dapat dilihat dari 3 hal, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga yang ideal adalah dalam perspektif Islam adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Profil keluarga semacam ini sangat diperlukan pembentukannya sehingga ia mampu mendidik anak-anaknya sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kemudian orang tua harus menyadari pentingnya sekolah dalam mendidik anaknya secara profesional, sehingga orang tua harus memilih pula sekolah yang baik dan turut berpartisipasi dalam peningkatan sekolah tersebut. Oke. Untuk lebih jelasnya bisa kalian sambil menyimak di makalah ya yang sudah saya kirim. Demikian pemaparan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.